This call is now being recorded. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Eko. Apa kabar? Sehat? Selamat pagi juga buat Bapak Rofi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya Bapak udah Rofi lama. gimana? Alhamdulillah ini di Jogja. Sekarang tinggal di mana ini? Saya tinggalnya di Paringin, Pak. Di Kabupaten Balangan ya, tepatnya di Kalimantan Selatan gitu. Kalimantan Selatan. Sudah lama kita nggak bersua setelah lulus ya. Iya, Ini lulus Alhamdulillah ini kita sama-sama. bisa silaturahmi virtual ya. Intinya kita ketemu silaturahmi virtual, berbagi ilmu, sharing ilmu, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Karena begini teman-teman semuanya ya, ini Mas Eko ini adalah praktisi dari perbankan syariah. Nah nanti Masya Allah. pada video ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing ya, sharing pengalaman best practice selama Mas Eko kerja di bank syariah. Nah, tentunya Oke. topik yang spesifik ini kita akan bicara tentang bagaimana sih cara canvassing nasabah yang paling efektif bagi mahasiswa yang baru lulus dari program studi perbankan syariah yang bekerja di bank syariah. Nah, ini Mas Eko akan bagi cerita nih. Ini trik-triknya, tipsnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita tiru bersama ya. Tapi sebelum itu mari kita cerita dulu nih, kenalan dulu Mas Eko ini lulus tahun berapa nih? Lulus dari S1. Iya, saya lulus S1-nya tahun 2011 ya, tepat 10 tahun 2011 yang ya. lalu ya. Wah, 10 tahun yang lalu. Nah, saya dapat berita kemarin baru lulus S2 juga ya. Selamat ya. S2 ini. Alhamdulillah. Insya Alhamdulillah. Allah Lulus Bapak. S1. Alhamdulillah. S1 10 tahun yang lalu atau 2011 ya. Kira kayak sleting ya kayak kita ya. 2011 Ya. lulus itu ya. Oke Mas Eko, setelah lulus itu lulus dari program studi perbankan syariah kan ya, tentunya pengen kerja Iya. di bank gitu. Apa yang dilakukan pertama kali waktu itu? Pertama kali setelah lulus ya kita kan sambil menunggu wisuda dapat surat keterangan lulus ya. Hmm, Waktu itu saya berniat pulang ke kampung halaman karena di sana oke. sudah ada sebenarnya perbankan syariah. Hmm, Ada tiga sudah ada ada. 3. Oke. Jadi waktu itu ya saya bagikan saja ininya CV dan lamaran kita ke tiga perbankan tersebut. Kita Hmm, nunggu, ternyata alhamdulillah ada kebetulan satu perbankan syariah yang memerlukan untuk hmm, cepat gitu. hmm. Berarti Cepat trik merekrut karyawan ya, karena rekrut kebetulan waktu itu karyawan. ada karyawannya resign gitu. Oke. Berarti trik pertama setelah kuliah di apa di negeri seberang ya, tepatnya di Ya, Jogja, trik pertama harus pulang kampung dulu ya. pulang kampung dulu. Pulang kampung dulu. Pulang kampung barangkali di kampung, di daerah kita masing-masing ada peluang ya, justru peluang yang lebih besar untuk berkarir di bank syariah. Oke, setelah melakukan setelah lamaran kemudian diterima ya, diterima. Ya, Tentunya alhamdulillah langsung diterima ya. langsung diterima di salah satu bank syariah nasional ya, BUMN. Ya sekarang sudah jadi BSI. Oh, alhamdulillah. Nanti Iya. tidak ya. Nah, Iya. terus tentunya proses rekrutmen ini butuh proses ya, butuh waktu dan butuh apa namanya, butuh waktu dan butuh ilmu di dalam prosesnya. Nah, setelah Betul. keterima nih kerja di bank, tentunya Mas Eko ini sama banknya biasanya ditarget ya. Betul. Maaf, dulu di bank pertama kali di bagian atau di posisi apa nih? Di bagian marketing, Marketing, berarti mencari nasabah ya untuk pembiayaan nasabah. ya. Nah, Ya. ini biasanya kalau di marketing, Mas Mbak semuanya ya, teman-teman semuanya, sahabat YouTuber ya, sahabat semuanya, kalau kerja di bank terus di bagian marketing itu cuma satu tugasnya, yang paling mudah kita tebak itu apa? Cari nasabah untuk Ya. mau bertransaksi, bermitra dengan pembiayaan dalam bentuk pengajuan pembiayaan. Terus Mas Eko berapa nih target pertama kali masuk di targetnya berapa sih yang dikasih ke Mas Eko? Nah, sebenarnya kalau bicara target tergantung ini ya Ustaz ya, relatif ya Pak ya. Hmm. Relatif tergantung produk yang akan kita sampaikan canvassing ke nasabah. Hmm. Waktu itu saya dapat karena produk kita itu lumayan besar ya produknya. Hmm. Kalau bicara target luar biasa. Kaget, saya aja kaget awal-awal. Apalagi fresh graduate ya, mahasiswa Fresh baru graduate. lulus, kena target nih berapa nih? Berapa kantong nih target nih? Kasih tahu nggak ya? Nah, kasih tahu dong nanti biar mahasiswa yang baru lulus itu biar wah ternyata target di bank syariah itu kerja di Ya, bank sebagai marketing itu berapa gitu ya.
Karena saya kebagian untuk produk yang besar ya, jadi kita dapat target itu 8 miliar 8 miliar per 1 tahun. 8 miliar per 1 tahun. tahun. Jadi Iya. kalau kita bagi dalam 1 tahun ya kurang lebih sekitar 1, sekian M lah ya per bulan ya. Iya, kalau mau cari aman gitu. Dari aman ya, wah 1,8 miliar itu bagi mahasiswa baru yang terus dan lulus kerja di bank syariah itu kan wah piye caranya, gimana caranya gitu. Nah, kita pengen cari tahu nih Mas Eko bagaimana caranya 8 miliar dalam 1 tahun itu terrealisasi, achievement. Iya. Oke, gimana Mas Eko ceritanya itu? Kalau lebih secara akademisi ya, yang jelas kita tahu dulu pertama produk kita dulu lebih harus kita kenali. Yang kedua, kenali dulu juga nasabah yang akan kita canvassing atau kita prospek. Oke. Dan yang ketiga, tim kita juga. Jadi kalau bisa saya tim. Jadi kalau bisa saya simpulkan Bapak, pertama know your product, know your customer, and know your team sebenarnya. Oke, pelan-pelan nih biar mahasiswa bisa mendalam. Pertama know your product ya. Jadi mahasiswa harus tahu produknya ya. Produknya dulu. Di bangku kuliah udah dapat semua nih ya di know your product nih ya. Kemudian yang kedua know your customer. Jadi kita harus tahu customernya siapa. Jadi yang ketiga know your team. Know your team, tim ya, tim ya. Oke. Coba ceritakan gimana ini, luar biasa. Jadi yang pertama produk dulu ya. Jadi kita ditargetkan tuh pasti jelas dulu produknya apa. Bagaimana produk tuh dari segi administrasi, perhitungan margin, dan yang ketiga nanti adalah bagaimana proses dalam tahapan pencairan. Supaya nanti ketika nasabah kita canvassing, kita rekrut, kita prospek itu memang sudah jelas dari A sampai Z gitu. Sehingga nanti pas ketika sudah di ACC oleh pihak pimpinan kita itu sudah jelas, sudah clear ya dengan nasabah. Dan ada lagi hal-hal ketika sudah di ACC disetujui, tiba-tiba kita menyampaikan hal administratif, hal-hal yang perlu disediakan oleh nasabah berupa pembiayaan atau hal keuangan, nanti malah tidak jadi nasabahnya. Jadi harus memang dikenal benar-benar produk kita, khususnya dalam hal administrasi dan juga marginnya, dijelaskan di awal gitu. Oke. Important ya, saya bilang Ustadz Bapak gitu, maaf ya teman-teman ya semuanya. Oke, enggak. Jadi intinya benar ya, di bangku kuliah itu kita harus know your product ya. Kita tahu benar produk, dan teori saya kira sudah dapat semua. Apalagi Mas Eko dulu waktu S1 yang namanya mata kuliah tentang perbankan, produk-produk itu udah lunas lah, udah selesai ya. Nah, terus kemudian udah tinggal nanti di prakteknya bisa sharing dengan para tim ya, tim-tim yang ada di dalamnya. Terus yang kedua tadi know your customer ya. Tentunya gini Mas Eko, ada kan teman-teman mahasiswa yang baru masuk di bank syariah nih, kerja di bank syariah sebagai marketing. Nah, bagaimana nih cara-cara mencari nasabah? Canvassing-nya itu biasanya gimana? Apakah door to door, ketok pintu, assalamualaikum, mau nggak pembiayaan gitu ya, atau gimana nih? Itu sih tergantung produknya, Bapak. Jadi yang sebenarnya kan kita kenal produknya kan ya. Ini produk kita yang akan kita jual ini sebenarnya dalam ekonomi menengah, customer akan kita targetkan atau menengah ke bawah gitu. Oke. Kalau menengah ke bawah mungkin iya, dalam produk mikro ya. Itu jelas kita harus door to door dalam hal toko per toko. Tapi kalau target kita tergantung produk kita dalam ruang lingkup yang pembiayaan besar, otomatis target kita pun customernya itu bukan yang kecil ya, jadi tidak perlu door to door. Kita harus spesifikasi dulu, klarifikasi juga nasabahnya. Jadi kalau saya dulu dilihat karena kantor cabang kita sudah buka duluan, jadi kita tinggal cross check nasabah yang existing yang sudah ada. Oke. Nah, kita cek di sana siapa nasabah yang sudah ada, kita datengin silaturahim pertama dulu. Ini nasabah yang sudah ada pembiayaan ya. Iya, oke. Kita cari nanti di sana referensi dari beliau. Oh, paling gitu. mudah. Paling mudahnya gitu ya. Karena kan kita sudah punya ikatan silaturahim dulu kan dengan nasabah existing tadi. Jadi kita gampang untuk mencari referensi yang beliau berikan kepada kita. Biasanya kalau nasabah kita itu bagus, otomatis mereka pun juga akan memberikan referensi nasabah yang bagus juga buat kita. Oke. Ya, jadi berarti gampang itu ya daripada kita cari door ya. Ternyata jadi strateginya nanti kita lihat segmentasinya ya. Nanti bisa ada fresh graduate nih, kita
kerja di bank syariah itu bertugas sebagai marketing, kita lihat segmentasinya. Kalau mikro berarti kita mau nggak mau door to door tuh UMKM ya, toko gitu, toko ya, UMKM lah ya, toko pasar gitu atau ke toko-toko gitu ya, swalayan dan seterusnya. Tapi kalau segmentasinya memang wholesale, toko apa namanya, retail besar gitu ya, maka tadi triknya ternyata kita datangi nih nasabah yang existing ya, nasabah yang memang sudah ada kerjasama melakukan pembiayaan di bank syariah kita gitu ya. Nah, kemudian silaturahmi, cerita-cerita sambil apa namanya, berbicara dulu ya, speak lah. Setelah itu, oh ya ada rekomendasi nggak nih rekanan bisnis atau siapalah yang kira-kira bisa diajak kerjasama dengan kita gitu ya. Oke, Pak Mas Eko, dengan target 8 miliar itu ya, tadi kan ada beberapa strategi nih. Yang ketiga tadi adalah know your team ya. Maksudnya know your team ini gimana nih? Jadi kan dalam kita tahap awal kita merekrut nasabah sampai nanti pencairan ya, bahasa kita pencairan dalam pembiayaan itu pasti ada hal-hal yang kita lewati. Bagian nanti appraisal ya yang menilai jaminan atau agunan. Nanti ada hubungan nanti dalam hal pembukaan rekening. Berarti kaitannya dengan bagian operasional ya, khususnya CS gitu. Nah, nanti dalam hal pencairannya pun bagian keuangan tuh bisa back office ataupun juga operasional officer. Dan ujung-ujungnya nanti kan sampai ke tahap kepala cabang atau kepala cabang pembantu kita. Nah, itu kita harus kenali mereka juga. Bagaimana mereka bekerja, ritmenya ya, kerjanya bagaimana. Jadi kita harus kenal. Misalnya kita berhubungan dengan appraisal ya, penilai agunan. Kita kenali dulu beliau, gimana sih cara kerjanya, bisa cepat apa tidak, seirama nggak dengan kita gitu. Lihat jam-jam dia yang khusus mengerjakan penilaian agunan dengan survei agunan, disesuaikan. Biar kita nggak tabrakan gitu. Ya, disesuaikan jam kita, timingnya harus pas. Berarti di sini ada manajemen waktu ya. Kita melihat manajemen waktu dari sisi apa tim kita bisa nggak waktunya dengan kita untuk melakukan appraisal atau penilaian gitu ya. Terus kemudian tadi ada komunikasi ya Mas Eko ya antar berbagai bidang ya. Ada di operasional tadi ada teller gitu, kemudian di bagian appraisal ada appraisal gitu ya. Jadi juga, kalau dalam kuliah itu kita kenal istilah dengan soft skill ya. Jadi mahasiswa harus terbiasa dengan soft skill ya. Artinya berorganisasi itu menjadi penting ya dalam konteks implementasi kerja di bank ya Mas Eko ya. Ya, sangat-sangat penting ya Pak. Sangat memungkinkan ya. Nah, terus Mas Eko kira-kira ya kerja di bank ini ada mitos apalagi dalam marketing. Dengan target sedemikian besarnya ya untuk ukuran fresh graduated ya, fresh mahasiswa baru. Itu Mas Eko punya pesan apa nih buat teman-teman yang baru lulus atau yang baru kuliah di prodi perbankan syariah yang nantinya akan menjadi tulang punggung yang menjadi generasi penerus bagi SDM insani yang memang ya lulusan prodi perbankan syariah itu bisa bekerja, berkompetisi dan kompeten di bidangnya. Ini apa kira-kira pesannya? Pesannya untuk gate pertama dulu ya. Seharusnya kita karena kita di awal sudah meniatkan ya untuk bekerja di perbankan syariah. Ini bagi yang awal niat memang untuk bekerja di perbankan syariah. Memang tujuan kita ya harus jadikan dulu target karena perbankan itu, industri perbankan secara umum, memang bahan bakunya untuk industri itu adalah nasabah sebenarnya. Pahami dulu mindsetnya. Jadi memang kerjaannya pasti mencari nasabah. Walaupun nanti suatu saat kita ditakdirkan ya bekerja di perbankan dalam hal operasional ya, bidang operasional, CS, teller, back office ya. Otomatis nanti pun ketika nanti meniti karir, otomatis juga harus masuk sebentar ke bagian bisnis, marketing maksudnya. Jadi hal yang pertama adalah memang jangan dulu membebankan target itu sebagai target kita sendiri. Intinya jangan membebankan target itu kepada diri kita sendiri ya. Itu dulu diubah ya perasaannya dulu ya, pikirannya. Ya nggak langsung nggak langsung merasa down ya. Kecil. Down. Iya karena kan 8 miliar ya, bayangin ya ini di daerah di 8 miliar gitu. Kita nyari yang 50 juta, 100 juta udah pening gitu ya. Ini 8 miliar gitu. Oke, benar saya menangkap ini. Good. Terus apa Mas Eko ceritanya? Jadi pertama kita bagi beban dulu ya, karena otomatis yang ingin mencapai kan bukan kita saja.
Oh, gitu. Kepala atau atasan kita pun otomatis nanti akan merasa membantu kita karena mereka Mhm. juga memikul beban yang sama dengan kita. Mhm. Jadi mari kita bagi beban tersebut kepada teman-teman kita atau satu tim kita. Kalau Mhm. tim pembiayaan ya tentunya Mhm. biasanya dari appraisal dan kepala cabang atau operasional jadi khususnya. Oke. Mari kita dekati kepala cabangnya bagaimana, Pak ini bagaimana kita bisa untuk melaksanakan target tersebut. Pasti ada Mhm. langkah-langkah yang sudah diberikan oleh atasan kita khususnya. Oke, berarti tetap Appraisal ada juga sharing ya? kan, iya, Ada sharing dengan pimpinan ya, dengan rekan kerja, dengan tim itu ya? jangan dipendam sendiri Oh, gitu. iya iya iya, betul betul Apalagi betul. kan ini kalau saya kebetulan dulu target itu kan karena satu unit untuk pembiayaan yang wholesale tadi cuma saya sendiri ya. Mhm. Nah, kalau seandainya nanti punya tim 2 atau 3 orang dalam mencapai target tersebut malah lebih mudah, Oke, lebih iya iya. gampang. Kita bisa jalan berdua atau bertiga, kalau bertiga terlalu banyak ya berdua saja. Lebih Mhm. gampang kan kita sambil curhat. Akhirnya ketika kita ingin memprospek nasabah, Mhm. unpassing nasabah itu lebih tenang, lebih menikmati kerjaan kita sebagai marketing ya gitu. Oke oke oke. Berarti kerja di bank itu bukan suatu yang beban ya, karena mitosnya Beban kerja di jangan. bank itu berat gitu ya. Oke, ini ada perspektif baru nih dari Mas Eko, Pak. Ya, Ini ada mindsetnya kesan ya dirubah dari gitu. mahasiswa, Mas Eko. Saya itu Mm-mm. ada masa misalnya magang tuh, Pak, kerja di bank ternyata magang di bank tuh ternyata berat, Pak. Kerja di bank itu Berat. berat. Ternyata dari Mas Eko ini ada perspektif baru, ada gambar bahwa Ya, kerja di betul. bank itu perlu kita nikmati sehingga tidak ada beban gitu ya. Nah, ini menarik ini. Ya, betul. Oke 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 Jangan oke. cuma kita merasa yang punya beban target ya, Iya, kepala cabang kita juga punya gitu. Gitu aja. oke. Jadi Iya merasa iya lebih iya. enak gitu. Oke, berarti dengan tiga tiga cara tadi ya, 3 Hmm, ways tadi, Mas Eko bisa canvassing 8 miliar itu ya, dengan menikmati, dengan nyantai dan asik gitu ya, aman iya, gitu ya, bisa tercapai gitu. aman. Luar biasa. Mas Eko, target setelah Oke. 8 miliar ada target besar lagi nggak waktu itu? Ya kalau kita kan karena sekitar 2 tahun lebih ya di perbankan khusus di satu perbankan syariah ya. Mhm, Waktu itu yang memang tahun berikutnya nanti nambah lagi, pasti nambah. nambah lagi? Ya pasti nambah. Di angka berapa Pertama itu? kenapa kita katakan menambah, karena biasanya kalau pencapaian tahun ini, misal ya kalau Mhm, secara keseluruhan ya perbankan mhm, ya, kantor mhm, pusat nih ibaratnya. Ternyata pencapaian kantor pusat 70% misal, iya otomatis kan nanti tahun depan mereka mau lebih tinggi lagi kan, minimal iya. 80%. Nah, otomatis Oke, nanti kan terbagi kembali nih ke kantor cabang, ke cabang pembantu semua. iya, Otomatis kita pun nanti juga akan nambah. Pertama nambah dalam hal outstanding, ya kan standing, ya. Outstanding itu sisa pembiayaan yang kita berikan kepada nasabah. Kalau lebih jelasnya bukan sisa pembiayaan ya, sisa mhm, laba yang sisa modal yang telah kita berikan kepada nasabah. Jadi misal gini oke, Ustadz ya, mhm, misal gini, tahun pertama kan kita 8 miliar ya, mhm, oke 8 miliar. Nah biasanya kan dalam satu tahun itu berkurang kan, mhm, anggap 8 miliar itu modal kita ke nasabah ya, mhm, pembiayaan kita kasih ke nasabah. Otomatis outstanding atau sisa pembiayaan yang pokoknya saja mhm, menurun kan, iya anggap betul, satu tahun sekitar 1 M, berarti kita mhm, harus nutupi 1 M yang tahun kemarin. betul, Nah, ditambah lagi target tahun ini. mhm, Nah, gitu. Misalnya 2021 ya, kita dapat target 8 M. mhm, Nah, tahun 2022 outstanding di 2021 1 M mhm, hilang nih. 1 M hilangnya turun Nah, ya, berarti 1 M di sisa 7 M kan yang iya, pembiayaan ke nasabah karena berkurang sudah dibayar ya mhm, dalam angsuran. Nah, mhm, otomatis 1 M ditambah target tahun 2022. Misal targetnya nambah nih, 8 jadi 10, berarti 11 M 11 M yang dicari harus tahun depan. dicapai ya targetnya Iya, ya. betul. Tapi berapapun target yang dibebankan, yang diberikan oleh perusahaan atau dalam bank syariah ini, dengan 3 cara tadi, dinikmati gitu Mas Eko ya, Ya, dinikmati, kemudian ini menjadi satu hal yang, oh kerja di bank itu bukan suatu yang berat gitu ya, kerja di ya, bank betul. ternyata suatu yang menarik gitu ya, karena Iya. apa namanya, menguji menguji bukan uji keimanan ya, menguji daya tahan kita, daya Kesehatan banting kita kita mental gitu ya. ya. Gitu. Heeh, saya menyimpulkan begini Mas Eko, ada 3 tadi menarik nih. Yang pertama, know your product itu berarti Ya, kita harus benar-benar paham ya,
tentang Paham, produk-produk betul. bank syariah secara teori lah paling tidak ya, itu Ya, kita dapat di bangku kuliah. Kemudian yang kedua, know your customer. customer. Know customer ini mau nggak mau kita harus punya jaringan ya, punya Ya, link ya, gitu kan ya. Nah, semasa kuliah itu bisa kita bangun ya kan. Kita ikut asosiasi, kita ikut organisasi ya, kita ikut berbagai acara seminar ya, kita kenal betul sekali. para pembicara-pembicara gitu. Dan yang Ya, ketiga, know your time ya, know your tim. team ya, know Ya, your team. Jadi kita kenal tim itu juga kita bisa kita pelajari, kita bangun, kita mulai pada saat kita kuliah ya, ya. berorganisasi. Nah, oke Mas Eko, saya kira ini ceritanya menarik. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya. Boleh, Kita Bapak. sambung lagi dengan topik yang menarik lagi. Tentunya masih seputar tentang dunia perbankan syariah. Syariah. Oke Mas Boleh. Eko, terima kasih untuk ketemuan Oke. hari ini. Semoga Terima kasih, bermanfaat ya. Bapak. Oke, sama-sama. Lain kali kita akan ketemu lagi. Salam buat teman-teman nih nanti Ya, yang kerja di bank, yang akan bekerja di bank syariah, tetap ya, jadi semangat gitu ya. ya. Mas Eko, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup Statement. pada pertemuan ini. Oke. Jadi dalam bekerja itu kita harus pertama bangun passion kita dulu. Oke. Kesukaan kita. Jadikan kebiasaan passion kita. Kalau memang kita niatkan di awal untuk bekerja di perbankan syariah, bangun itu sewaktu kita masih mahasiswa. Bagaimana? Yang pertama jelas kita mengetahui teorinya dulu. Yang kedua, latih mental kita dengan berorganisasi. Karena di sanalah kita akan melatih, selain kita merasa mental kita diasah dengan proses pembelajaran di kelas ataupun di daring, otomatis kita akan juga merasa terasah dari kebiasaan atau pengalaman kita dalam organisasi. Itulah yang harus kita ambil terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia kerja, khususnya di perbankan gitu. Gitu aja Bapak. Oke, terima kasih Mas Eko. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita Amin. bagikan ke teman-teman dan para para calon bankir syariah di seluruh Indonesia. Biasa. Terima kasih Mas Eko. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.